Mungkin apa sudah terlihat dok? Udah, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam serta kesehatan. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad SAW dan keluarga. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan mengikuti kajian Islam ini dengan tema Ikutilah cahaya wahyu bukan bayangan kelam hawa nafsu. Materi guru kami Ustaz Dr. Ahmad Putih, spesialis bedah subspesialis bedah onkologi. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasadan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia, rahmat, ridhonya, kasih sayangnya. Dia putus-putusnya kita mengkaji kalimat Al-Quran, tidak ada putus-putusnya kita akan mempraktekkan Al-Quran ini di dalam kehidupan sehari-hari kita. Insya Allah akan tercapailah Al-Quran ini sebagai syafaat. Salawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah memberikan contoh teladan terbaik sepanjang zaman, yang seharusnya kita berusaha mengikuti dan seharusnya kita merasa tertantang dan malu. Rasulullah adalah kita seperti kita, bahkan Rasulullah tidak bisa tulis dan baca. Buku pembimbingnya adalah sama, yaitu Al-Quran. Kita ini udah sarjana, pintar nulis segala macam, pintar bicara, ya. Kenapa tidak terpacu dengan gaya Rasulullah dalam memaknai kalimat Al-Quran? Apakah ada sesuatu yang salah kita ini sehingga kita tidak terpacu? Ya, katanya kita mau mengikuti Rasulullah. Ya, kul in kuntum tuhibbunallaha falyastajibuli dan seterusnya. Surat 3 ayat 31. Kalau kamu mau disayang Allah, tirulah aku. Kalau kamu bukti mentaati Allah, tirulah aku. Ya, kalau kita lihat, yang kita tiru apa aja nih? Ya, yang kita tiru apa? Ngikutin yang gampang-gampang. Yang susah-susah, yang istimewa nggak mau diikutin. Ya, gampang apa misalnya? Ya, maaf. Ya, untuk wanita pakai jilbab aja. Ikutin suami nggak mau, tunduk sama suami nggak mau. Orang sama suami ya iya. Ya, laki-lakinya maaf, ya cuma pelihara jenggot, baju gamis saja. Padahal dia bisa tulis baca, jago, sarjana. Apakah itu ngikutin gaya Rasulullah? Nanti belum sempurna itu. Sebelum kita menjadikan Al-Quran ini sangat istimewa. Kita ibaratnya seperti sini. Cahaya Al-Qurannya kita nggak peroleh. Lebih banyak kita hawa kelam hawa nafsu yang kita ikutin. Kenapa begitu? Karena kita nggak lulus, nggak ngerti Al-Quran. Bagaimana kita mau mengikuti Rasulullah nggak ngerti kok. Bagaimana kita mau mengikuti para sahabat Rasulullah nggak tahu. Ya kalau nggak tahu kita akan gagal nggak? Ya gagal. Buktinya sekarang umat Muslim banyak, tapi ada yang bisa seperti hebat seperti zaman Rasulullah? Enggak, jauh. Kalau jauh aja dong kita sepakat. Ya, seandainya manusia mengetahui secara sempurna cahaya Al-Quran atau cahaya Allah dalam berjalan ke depan. Seandainya manusia mengetahui Al-Quran adalah roh kehidupan, iman, dan cahaya. Seandainya mereka iri untuk mencontoh Rasulullah, sahabat, dan orang beriman untuk dimuliakan dan sayang ridho Allah, maka berlomba-lombanya semuanya untuk mempelajarinya. Berlomba-lomba untuk menggapai rahmat dan kasih sayang. Berlomba-lomba untuk menambah terus dalam kehidupan dunia ini. Makhluk lain bisa menjalankan teori untuk rahmat bagi seluruh alam. Bagaimana manusia untuk mencontoh makhluk lain tersebut? Tidakkah terbangkitkan emosi panca inderanya untuk menjadi lebih baik,
bagi contoh tersebut, ingatlah kemuliaan manusia yang sudah dicontohkan, sehingga semuanya ikut bersujud untuk memuliakan manusia sebagai khilafah, bukan dihinakan sebagai yang lebih rendah daripada binatang. Ingatlah selalu contoh tersebut, supaya manusia merasa malu, selalu mau memperbaiki diri untuk menggapai rahmat dan kemuliaan Allah, untuk bisa dengan yakin menerima catatan amalnya dengan tangan kanan. Ya Allah, bimbinglah hati yang selalu memberontak ini menuju rahmat dan kasih sayang. Ya, ini tugas kita semua, mengikuti cahaya Al-Quran. Jadi kalau kita mengikuti cahaya Al-Quran itu, kita harus tahu ini surat cintanya Allah ini kemana nih? Contoh Rasulullahnya di zaman itu, di zaman sekarang kemana tujuannya? Ya, itu yang harus kita gali, itu yang harus kita maknai. Sehingga apa? Bolehlah kita salah yang lalu-lalu. Tapi apakah yang kesalahan untuk masa yang akan datang kita pun nggak sadar? Kalau nggak sadar apa gunanya Al-Quran? Eh? Oke lah, kekuasaan kita nggak bisa ini kan. Tapi di lingkungan kita, di keluarga, ya, di sekitar kita, pola pikirnya harus pola pikir Al-Quran. Ya, sehingga apa? Pola pikir yang rahmat, penuh dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah. Ini tugas kita semua. Yuk terus, kita lihat Al-Quran itu penuh rahmat, ada dua rahmat, ada cahaya. Al-Quran itu ada ruh, ada iman, ada cahaya. Al-Quran itu akan membebaskan dari gelap kepada cahaya. Pertanyaannya, ya, untuk apa itu semua? Supaya kita bisa membebaskan hawa nafsu kita selama di dunia ini. Supaya apa? Kita sadar, ya, bahwa tujuan kita datang ke bumi ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk semata-mata beribadah kepada Allah. Bahwa kita datang ke dunia ini, ya, kita akan diminta pertanggungjawaban amanat. Bahwa kita datang ke dunia ini untuk nanti setiap yang dititipkan Allah, semuanya kalau nggak hati-hati akan menjadi bahan bakar api neraka kita. Semua yang dititipkan Allah, kalau seandainya kita bisa manfaatkan, ya, semuanya akan jadi syafaat untuk kita. Ya, dan itu dijelaskan di surat 6 ayat 94, baca dah, Dimas. Ya, Dok. Surat 694. surat 6 ayat 94. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-An'am ayat 94. Dan sungguhnya kamu datang pada kami sendiri-sendiri sebagaimana kami ciptakan pada mulanya, dan kamu tinggalkan di belakangmu di dunia apa yang telah kami karuniakan kepadamu, dan kami tiada melihat besertamu pemberi syafaat yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu Tuhan di antara kamu. Sungguh telah terputus di antara kamu dan telah lenyap daripada kamu apa yang dahulu kamu anggap. Ya, jadi semuanya harus dijadiin syafaat. Makanya dijelaskan lagi surat 28 ayat 77, carilah pahala akhirat dengan apa yang aku titipkan padamu. Ya, jangan lupakan duniamu juga. Berbuat baik pada orang dan seterusnya. Ya, nah ini gunanya. Sehingga kalau kita seperti itu, kita udah yakin, kita ke depan itu baru dengan cahaya Allah. Bukan cahaya hawa nafsu. Karena cahaya hawa nafsu ini sekarang kita lihat, nggak bermanfaat. Bertahun-tahun kita, ya, kebuang waktu percuma. Ya, jadi apa gunanya? Saya ikutin. Ya, terus kita lihat, ya, surat An-Najiyat ayat 40-41. Adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, menahan diri dari hawa nafsunya, sungguh surgalah tempat tinggalnya. Dan dicontohkan nih, wahai Daud, ya, berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu. Jadi kita jangan mengikuti hawa nafsu. Ya, hawa nafsu kita ini harus dikekang dengan Al-Quran. Kalau nggak bahaya kita hidup di dunia ini. Ya, bahaya. Karena kita cek, ya,
Apakah kita ngikuti dunia ini semuanya akan terselesaikan? Enggak. Ya, saya baca buku teks, kok nggak selesai-selesai nanganin cancer ya? Ya, kok nggak selesai-selesai nanganin rekonstruksi ya? Misalnya rekonstruksinya apa? Oh, pakai alat MRI, pakai alat ini, pakai alat itu. Tanya perlu nggak? Enggak. Artinya apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku menciptakan tubuhmu sebaik-baik bentuk. Di segala desain apapun, di situ adalah perforator. Oh, gampang begini mah. Ngapain saya harus periksa yang mahal-mahal? Ya, ngapain saya ini? Ya, bayangin kayak kemarin tuh, siapa si Dede nanya ke saya, dokter Kuning ini ada pasien basalioma di kepala tuh. Nanti rekonstruksinya bagaimana? Gampang. Ya, kenapa? Kita cari daerah yang apa? Yang longgar sehingga jadi kenceng. Satu direjupinasi, satu lagi dibagusin. Sebelahnya pasti akan minta untuk dibagusin direjupinasi. Bayangin kalau itu yang berduit. Ya, gampang sekali. Ya, adakah di jurnal? Nggak usah ada di jurnal. Orang tubuh udah siapin kok. Bila perlu kita masukin edisi jurnal seluruhnya berdasarkan filosofi Al-Quran. Ya, iya dong. Yang belum ada di dunia ini. Ya, itu tugas kita semua. Ya. Nah, kalau itu udah kita ini kan tugas kita semua, kita harus ini sama Rasulullah. Di sini bilang surat 12 ayat 53, aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Kecuali yang diberi rahmat oleh Tuhan. Sesungguhnya Tuhanku mau pengampun, mau penyayang. Kalau saya ngartikannya, saya harus malu sama Rasulullah. Saya bisa tulis baca. Saya bisa ininya, apa buku-buku udah ada semua. Rasulullah dengan Al-Qurannya bisa mengalahkan itu semua. Kok saya nggak bisa? Ya, saya harus bangkitkan nafsu saya ini meniru gaya Rasulullah. Ya, bukan meniru gaya orang. Kalau niru gaya orang, mau ini segala macam, maaf sekali lagi ya, orang yang sekolah, orang yang jadi gelar tertinggi profesor. Oh enggak, saya bisa lebih dari itu. Bukan saya sombong, enggak. Kenapa? Pembimbing saya itu Al-Quran. Pembimbing saya itu Al-Quran. Allah langsung yang ini kan. Ya. Nah, ini yang kita harus gali terus. Sehingga ada nilai istimewa kita di hadapan Rasulullah, di hadapan Allah. Ya. Di hadapan orang sahabat-sahabat Rasulullah. Tempatnya nggak tanggung-tanggung. Surat 4 ayat 69, baca itu Mas. Mas. Iya dok, surat 4 ayat 4 69. ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim, surat An-Nisa ayat 69. Siapapun yang menaati Allah dan Rasulnya akan bersama orang-orang yang diberi nikmat, yaitu para nabi, didikin orang yang jujur dan teguh iman, syuhada orang-orang yang mati syahid, dan solihin orang-orang yang saleh. Jadi apa yang simbolnya? Itu tujuan kita. Target kita ke situ. Ya, bukan target manusia. Ya, kalau saya begitu, tapi terserah yang lain. Ya, target saya ke situ. Insya Allah Allah kabulin. Ya, karena kita punya perencanaan, kita berusaha terus. Ya, terus. Ya. Mulailah kita mengalahkan hawa nafsu ini dengan Al-Quran. Ya, kenapa? Allah menciptakan setan ini supaya kita bermaksiat dengan sungguh-sungguh. Ya, sehingga apa? Menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Kita udah salah nih ngaku itu hawa nafsu kita Tuhannya. Terus kita ikuti. Ya, dan surat Al-Furqan ayat 43, sudahkah engkau Muhammad melihat orang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya?
Apakah engkau menjadi pelindungnya? Ya. Nah, jadi kita jangan ngikutin gaya mereka. Karena hukum mereka itu adalah borjuis. Hukum mereka itu adalah tagut. Hukum mereka itu ada kesesatan. Hukum mereka itu ada kebohongan dan dugaan. Hukum Al-Quran apa? Kebenaran mutlak. Al-haqqu mirobika fala takunanna minal mumtarin. Itu kebenaran dari Allah mutlak. Oleh karena itu kita nggak boleh ragu. Ya, itu gunanya. Kalau seandainya kita nggak tahu maknanya itu, kita terjerumus terus, nggak bisa menyelesaikan permasalahan itu secara sempurna, secara mudah, murah, sederhana. Ikutin terus. Saya heran, ya kok orang seluruh dunia kok ngikutin sesuatu yang berputar-putar, nggak selesai, kok nggak bisa menjawab ya? Saya kepikir, apa benar nih hubungannya dengan surat Al-Baqarah ayat 23 wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratim min misli dan seterusnya. Kalau kamu nggak percaya kehebatan Al-Quran, kemutlakan Al-Quran, sudah akan buat satu surat yang mutlak seperti Al-Quran, yang bisa dibantah oleh orang. Seluruh orang pintar dunia, asal jangan melibatkan aku. Nggak bisa. Nah, kalau nggak bisa, ada sesuatu yang istimewa nih yang saya harus lari ke Al-Quran. Bukan kepikiran manusia. Ya, oke lah. Ya, sekarang kita lihat. Di manakah kita mulai itu? Misalnya, oke, kita punya strategi nih. SMP, kita dari mulai SD, SMP belajar Al-Quran. Berikutnya aplikasi Al-Quran nih. Misalnya kita sekolah di lingkungan orang-orang yang sekolah yang berdasarkan akal. Mulai itu kita ajarin, ya. Sehingga apa? Jangan sampai nih dengan akal manusia ini dia terjerat ke dalam hawa nafsunya, bukan ke dalam cahaya Allah. Ya, ini yang kita harus gali. Ya, ini tujuan kita semua bersama. Sehingga apa? Orang nggak bergembira tuh seperti di DPR. Gaji naik bergembira, joget-joget lagi. Ya Allah, dalam hati saya. Kok untuk masuk neraka kok bergembira ya? Hah? Aneh. Kenapa? Nggak ngerti dia bahwa semuanya itu adalah amanat dari Allah. Kalau nggak hati-hati, neraka semua. Ya, dan neraka itu nggak tanggung-tanggung, nyelimutin semuanya. Makanya kalau dibacakan surat 39 ayat 16, si Epi bilang, wah kita seperti di ini tuh, apa dipanggang atas bawah. Ya, baca dah mas, surat 39 16. Surat 39 ayat 16 ya, Dok. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ar-Ra'd ayat 16. Katakanlah, Nabi Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah Allah, katakanlah, pantaskah kamu menjadikan selain Dia sebagai pelindung, padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri. Apakah 39 sama orang yang buta dengan orang yang dapat 16. Surat 39 ayat 39 16. 16. Di atas mereka ada lapisan-lapisan dari api. Di bawahnya juga ada lapisan-lapisan yang disediakan bagi mereka. Demikianlah Allah mengancam hamba-hambanya dengan azab itu. Wahai hamba-hambaku, bertakwalah kamu kepada. Ini nggak tanggung-tanggung. Api di atas, api di bawah berlapis-lapis. Ya, dia nggak sadar. Bergembira dia untuk terjun ke neraka secara berjamaah. Maaf sekali lagi, termasuk presidennya, wakil presidennya, termasuk alim apa ulama di situ, menteri agama segala macam, nggak sadar dia. Kenapa bisa gitu? Karena dia tidak mengerti Al-Quran. Ya, hidupnya sempit. Karena kematian dia nggak tahu.
Karena ke neraka dia nggak tahu. Ya, kenapa? Dia ngikutin nafsu, bukan ngikutin cahaya Al-Quran. Kalau dia tahu ngikutin cahaya Al-Quran, takut. Sama nih kita takut sebagai seorang dokter pun sama takutnya. Kita ngikutin apa yang mahal-mahal, yang tidak praktis. Orang udah jelaskan di Al-Quran. Menyelesaikan permasalahan itu harus sesuai kesanggupan. Harus memperhitungkan mudarat dan manfaatnya. Ya, itu penyelesaian secara Al-Quran. Harus ada kesulitan, kemudahan. Baru kita bertawakal sama Allah. Hasilnya terserah Allah. Amlil insana matamana, falil akhirati walula. Apakah yang kamu cita-citakan tercapai? Tidak. Surat 53, 24, 25. Itu semuanya tergantung dari Allah. Ya, kita cuma mempersiapkan strategi dari Al-Quran. Ya, terus. Ya, apabila kita mulai bermain dengan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, kehidupan kita pasti sempit. Surat 20 ayat 124. Ya, surat 7 ayat 183, yaitu apa? Kami akan biarkan mereka berhasil ke arah kebinasaan. Jadi hawa nafsu itu akan mengajabkan, akan menuju ke jalan kesempit dan menuju ke arah kebinasaan. Ya, dan itu dia mereka menganggap benar. Surat 43 ayat 36 37. Ya, sungguh mereka setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar. Sedangkan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Tidak. Tidak sama sekali. Ya, tidak. Ya. Makanya kita lihat di mana nih ini, kita lihat aja. Ya, mudah-mudahan. Ya, nanti nih hari Senin kalau demo mudah-mudahan tercapai tuh. DPR bubar aja. Ya, iya dong nggak ada gunanya. Rakyat disikat semua. Ya, apa gunanya? Ya, terus ini kita lihat. Mereka nggak peduli sama yang susah. Di semuanya ditutup. Ya, dan dianggap dia seperti anjing atau lebih rendah lagi. Ya, kenapa mereka buta, bisu, tak tuli? Orang yang mati dapat mendengar, tidak menjadikan orang yang tuli dapat mendengar. Mereka tuli, bisu, dan buta. Ya, tuli, bisu, dan buta. Dianggap itu benar. Rakyat nggak sadar lagi menderita. Biaya-biaya pada mahal semua. Ya, kita termasuk dunia kedokteran ngikutin gaya begitu. Pokoknya asal ngikutin apa SOAP. Gila saya bilang nih. Kan dia nggak bayar. Apanya nggak bayar? Dia datang ke situ bayar. Ongkosnya berapa, ininya berapa. Harus kita pintas dong. Bagaimana caranya supaya cepat? Jangan berbelit-belit. Ya. Efek sampingnya juga banyak. Nggak peduli. Ya. Nggak boleh. Itu harus jadi pertimbangan. Kenapa? Yang nyembuhkan itu Allah. Wa ijamar itu wa yasmin. Surah 6 ayat 80. Kalau yang nyembuhkan manusia, oke. Ya, yang nyembuhkan Allah. Kalau yang nyembuhkan manusia ini nggak adil nanti. Yang nyembuhkan itu adalah Allah. Hak prerogatif Allah. Ya. Jadi kalau seandainya seperti itu, mulai kita pakai filosofi Al-Quran. Dimanapun kita berada. Untuk mengenal itu kita harus ngerti. Nggak ada jalan lain. Kalau kita mau aman. Ya, bayangkan. Pejabat-pejabat yang jadi wakil rakyat. Yang diamanati untuk ngurus rakyat. Malah apa? Memperkosa rakyat. Ya, membuat aturan-aturan main. Ya, nggak peduli. Mau gajinya berapa? Ada yang makan malah berbicara, oh ini masih kurang nih. Jatah ini, jatah ini. Ya udah kalau masih kurang ngapain jadi anggota ini, wakil rakyat. Iya kan? Itu gunanya Al-Quran. Yang ngomong begitu, yang pakai peci lagi. Tahu Al-Quran lagi. Yang ngomong begitu apa?
orang yang pakai kerudung lagi, pakaiannya ketutup lagi. Jadi kesimpulannya apa nih? Al-Quran tidak bisa mengerem dia dari hawa nafsunya. Ya, jadi apa gunanya? Ya, sholatnya dia, puasanya dia. Ya, apa gunanya? Tertutup semua. Ya kita lihat aja, kita doakan sama-sama. Orang-orang yang nggak amanat mudah-mudahan disingkirkan sama Allah. Ya, insya Allah. Siapapun yang nggak amanat, termasuk kita semua, kalau nggak amanat sama pasien. Ya, nah, ayolah, mulailah kita kembali kepada cahaya Al-Quran. Nggak ada jalan lain. Yuk terus. Ya, coba bayangkan. Kita hitung, ya, harta kita apa sih? Ya, kalau ada bilang berkat karunia dan rahmat Allah semua makhluk bergembira. Karena kita lihat, makan cuma satu piring. Antara makan orang kaya sama makan orang miskin sama nggak? Percenaannya sama nggak? Sama. Ya, tapi apa yang kita ikutin? Oh, makan yang mahal yang harganya 1 juta. Oh, supaya kita menghasilkan anak-anak yang bergizi hebat. Pemikir-pemikir hebat. Apa? Oh, kita dengan gumpukin harta segala macam, ya kita akan selamat. Enggak. Pernah dibilang, ya. Jadi itu harta yang baik itu bukan harta yang dikumpulkan, harta yang dipakai untuk apa? Untuk bergerak, untuk bantu orang segala macam. Ya. Surat 43 ayat 32 makanya dibilang, aku menciptakan ada yang satu yang kaya, ada yang satu yang miskin. Ada yang punya, ada yang nggak punya, ada yang ilmu pengetahuan, ada yang tidak berilmu. Tapi jangan kita yang udah di atas ini jolim sama yang di bawah kita, enggak. Kenapa? Memang itu hak Allah menciptakan berpasang-pasangan supaya kita bisa menghadirkan hukum-hukum Allah. Karena kalau kita melanggar hukum Allah ini, kita lagi menuju jalan hawa nafsu nih, jalan kesesatan, jalan kebatilan. Semuanya akan jadi bahan bakar api neraka. Surah 72 ayat 15. Ya, pada saat itu kata Allah, tidak ada yang bisa bertanggung jawab. Surah 45 ayat 27. Baca dah. Dimas, orang yang dulu berprinsip batil itu, dia akan nyesel. Ya, coba baca dah. Oh, iya dok, surat 45 ayat 27. 27. Bismillahirrahmanirrahim, surat 45 ayat 27, surat Al-Jatsiyah ayat 27. Dan hanya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kebangkitan akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan. Sadaqallahul-Adzim. Mungkin. Kenapa? Digabung nih surat 69 dan 50, 51. Baca deh. Dimas. Surat 69 69 ayat ayat 50, 51. Bismillahirrahmanirrahim, surat 69 ayat 50, surat Al-Haqqah ayat 50. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh Allah Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat. Sadaqallahul-Adzim. 51-nya. Surat 69 ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya ia adalah kebenaran yang meyakinkan. Jadi Al-Quran itu Sadaqallahul benar. Adzim. Seluruh yang tidak berdapat filosofi Al-Quran akan rugi dia. Akan menyesal. Akan menyesal. Karena dia nggak ada yang nolong. Ya. Terus. Ya. Yang diikuti itu menuju beban dunia, beban akhirat. Kita cari untuk kekayaan. Katakanlah kita makan, ya, makan berlebih nih, jadi gemuk, jadi sakit jantung. Ya, terus sudah gitu jadi penyakit kencing manis segala macam.
Beban tuh. Ya, akhiratnya lagi nunggu. Ya, semuanya jadi bahan bakar api neraka. Anak jadi bahan bakar api neraka, ilmu jadi bahan bakar api neraka, panca indera jadi bahan bakar api neraka. Apalagi? Semuanya. Kita nggak takut. Kalau nggak takut ya silakan aja, nggak ada masalah. Ya, Abdurrahman bin Auf aja dia nangis gagal dia ya untuk kaya tuh dia takut disedekahkan hartanya supaya dia miskin, supaya nanti nggak dihisap. Sekarang pertanyaan kita ada nggak seperti itu? Boro-boro ditumpuk semua, pamerin lagi 1 triliun seperti kontainer. Ya, apa gunanya? Ya, apa gunanya gaji segede gitu, tapi nggak membela rakyat? Ya, apa gunanya? Ya, kita doain sama-sama lah, insya Allah dikabulin sama Allah. Ya, terus akibatnya teorinya berbelit-belit, nggak pernah bisa nyelesain. Allah udah bilang, walaqad jinahum bil kitabi fasalnahu alaihim min huda wa rahmatan liqaumin yu'minun. Al-Quran itu ilmunya Allah, ya, sebagai rahmat dan pelajaran bagi orang beriman. Ya, nah, terus ilmunya Allah yang mengetahui rahasia langit dan bumi. Ilmunya Allah yang dibikin dalam bentuk perumpamaan. Ya, tidak ada satupun yang bisa membuat itu, walaupun seluruh orang pintar dunia. Ya, akibat memakai para ahli, banyak korban, banyak biaya, nggak praktis, direvisi terus untuk meyakinkan teorinya, malah makin mahal, makin tidak bisa masuk akal lagi. Ya, sama seperti itu. Ya, sama. Terus kita lihat di dunia kedokteran, dari William Hasted, dari NCCN guideline sampai Singalan guideline. Selesai masalah untuk nanganin ini cancer? Enggak. Makin mahal. Ya, makin ruwet. Ya, bayangin William Hasted aja harus payudaranya hilang semua. Akhirnya diprotes. Apa sih yang dicari? William Hasted, maaf. Survival udah ditentuin sama Allah. Ya, nggak selesai. Sekarang udah berubah lagi, Singalan berapa saya nggak ngikutin, malas aja saya. Karena nggak ada gunanya. Ya, terus kita lihat dari mulai buku-bukunya, mau apa? Cancer Dapitan nih, Principle and Practice of Oncology, Breast Cancer, ya, Breast Cancer Management and Surgeon, ya, Management Option in Breast Cancer misalnya. Selesai, makin tambah pusing. Kita lihat nih berapa ini yang pengarangnya nih, ribuan profesor, ribuan jutaan doktor. Selesai? Enggak. Ya, kenapa? Ngikuti cahaya apa? Cahaya nafsu, bukan cahaya kebenaran. Ya, nggak selesai. Apakah pertanyaannya ini yang harus kita ikutin? Oh enggak dong. Kalau kita orang berakal, enggak. Gue nggak mau ngikutin. Ngapain? Ya, apa buktinya? Oke, nanti kita tunjukin. Ya, terus. Ini kita lihat. Bikin teori namanya profilasis mastektomi dari orang yang punya brakawan, brakatu positif. Ya, bayangin. Udah sewanya, udah periksanya brakawan mahal sama brakatu sekitar 15 juta atau 20 juta. Hasilnya apa? Payudaranya harus hilang nih sebelum jadi cancer. Ya, itu cara nyelesainnya. Nggak benar. Tapi apa? Orang yang takut dengan teori itu, dia bikin takut. Oh iya, biarin tetenya hilang deh. Pertanyaan, dia akan tercegah? Enggak. Coba deh kita selusurin ke pustakaan, banyak seperti itu. Ya, nggak bisa. Pertanyaan saya cuma satu.
Apakah yang dioperasi ini dengan profilasis mastektomi akan terhindar 80% itu karena proses operasinya? Atau brakawan brakatu ini nggak timbul? Saya kan bertanya, ya mungkin karena brakawan brakatu yang digembor-gemborkan itu mungkin omong kosongnya nggak timbul. Siapa yang bisa bedain? Siapa yang bisa nerangin? Kalau bisa nerangkan, oke. Saya akan belajar. Bukan begitu caranya. Mulai nih kita berproses. Ngikutin yang cahaya kegelapan atau cahaya kebenaran Al-Quran. Ngikutin kegelapan atau Al-Quran cahaya. Mulai kita lihat. Jadi bagaimana caranya? Melalui sadari. Ya, bayangkan. Ya Gus ya, saya sering bercanda apa Gus? Agus aja yang jidatnya hitam, begitu datang Angelina Jolie udah berubah jidatnya langsung hilang putihnya, hitamnya. Ya Gus, sorry bercanda ya. Nah itu semuanya jadi godaan semua. Ya sama saya pun digoda sama setan. Semuanya digoda. Ya terus. Nah ini kita lihat. Jenis makanan, oke kita selusurin. Bahkan tinggi yang serat. Akan yang mengandung ikan nih, omega 3 akan mengurangi. Pertanyaan benar? Olahraga. Olahraga lari di pantai bisa mencegah? Tidak. Apalagi parasailing atau segala macam ya. Bisa? Enggak. Akhirnya dibikin apa? Namanya leisure activity atau occupational activity. Olahraga dalam bentuk santai. Akhirnya dibikin lagi teori itu. Santainya yang bagaimana? Yang 30 bisa menghancurkan kalori sekian. Apalagi ditambah yang dia tinggi serat sehingga hormon estrogennya akan turun apa keluar dari feses itu bisa mencegah. Oh nanti dulu kita lihat. Benar nggak? Nggak ada. Nggak ada. Pertanyaannya, apakah teori-teori itu harus kita ikutin terus? Oh enggak. Jadi di mana kita mulai? Pakai sadari. Olahraga ya olahraga aja. Wajar aja. Ya, nggak usah terlalu berlebihan ini segala macam. Nggak bisa mencegah. Ya, terus. Nah, kita lihat. Jadi bisa usahakan sehingga maksimal di mana hasilnya. Satu, diagnostis. Diagnosis ini nggak boleh terlalu mahal. Ya, misalnya apa? Orang ngajurin PET scan. Kita periksa pakai PET scan. Dengan harapan apa? Ya, akan terdeteksi semua. Pertanyaannya, kalau itu terdeteksi semua, meninggal ini bisa dimundurin? Kambuhnya ini bisa dimundurin? Enggak ada yang tahu. Kan udah jelas tuh. Surat 37 ayat 34 nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Satu, mati itu kita nggak tahu besok itu milik kita. Terus udah gitu, matinya di mana nggak tahu. Dan yang nyembuhin Allah. Nah, kalau kita udah pegang tiga prinsip ini, kita mulai nih berkarya. Regenerasi saya nggak bisa cegah. Meninggal saya nggak bisa cegah. Diagnosis harusnya saya pakai yang murah dong, yang sesuai kesanggupan. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, maksabat wa maksabat. Surat Al-Baqarah 286, ya, surat 7 ayat 42, surat 23 ayat 62. Mulai terapi sendiri kita harus menghasilkan sesuatu yang apa dihitung mudarat sama manfaatnya. Misalnya yang tadinya payudara hilang, kalau perlu nggak hilang. Ya, kita bikin bagus segala macam. Terapi tambahannya atau ajupan itu ada sesuatu yang nggak boleh mahal juga. Apalagi di sini kita bermain nih. Ya, perusahaan obat segala macam ngasih duit 10%, 20%. Kita bermain nih, hati-hati. Kenapa? Emang ini bisa mencegah recurrency? Oke, kita nggak percaya. Sekarang kita cek. Ya, yang pakai obat 100 juta, 200 juta, bisa mencegah? Tidak. Kita harus ngomong jujur loh. Ya, nggak bisa. Kalau nggak bisa mulai, kita berkarya dengan Al-Quran. Ya, kenapa?
Seluruh yang tidak dengan Al-Quran akan diminta pertanggungjawabannya sama Allah. Surah 17 ayat 36. Ya, janganlah kamu ikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui dengan pasti. Karena nanti seluruh panca indera akan diminta pertanggungjawabannya sama Allah. Pada saat itu, siapa yang menjadi penolong kita? Selain kita berfilosofi Al-Quran. Yang aku ngikutin karena aku yakin ya Allah. Al-Quran itu mutlak. Al-Quran itu tidak boleh ragu ya. Aku ikutin. Hasilnya terserah. Ya, terus. Nah kita lihat. Oke. Alat ngecek nih. Ada yang USG. Ada MRI. Ada PET scan. Ada yang melalui mama print. Ada yang melalui segala macam. Pertanyaannya, udahkah menyingkirkan bahwa ini akan nggak timbul, akan nggak rekarensi, atau mencegah kematian, umurnya jadi panjang? Nggak ada yang bisa. Kalau nggak bisa, pertanyaan, mulai kan kita harus beralih mencari sesuatu yang mudah, murah, nggak membebankan pasien, sehingga pasien itu kena penyakit ini nggak takut untuk hilang payudaranya atau kita bikin bagus. Itu yang harus kita cari. Karena ini nggak menyelesaikan masalah. Karena kita ngikutin terus, akibatnya apa? Yang mahal makin menjadi gila. Dan kita ngikutin terus. Maaf sekali lagi, apalagi kita misalnya pasien minta cek PET scan. Besokannya datang dari rumah sakit. Nih dok, PET scan dok, 1 juta dok. Apakah kita begitu sebagai dokter mencari duit? Ya? Kalau enggak, ngapain kita jadi dokter? Kalau cuma begitu caranya. Dok, ini dok, laku obatnya dok yang 100 juta dok. Nih, udah masuk ke rekening dok. Apakah begitu kita cari duit? Di hadapan Allah? Ya, kita nggak sadar terus. Ya, terus. Nih kita lihat, alat terapinya dulu hilang. Ya, sekarang ada BCT. Ada BCT, ada BCT teknik onkoplasti, yaitu dengan cara volume replacement, volume displacement. Oke, desainnya macam-macam, segala macam. Kenapa? Nggak ada gunanya. Rekarensi, enggak. Ya, mati, tidak, bisa ditunda. Nah, sekarang kita lihat nih. Dari ini dikasih terapi radiasi, terapi tambahannya. Ya, ada lagi pakai brahiterapi, terapi sistemik. Pertanyaan, akankah bisa diinikan rekarensi itu? Tidak. Yang udah bebas aja, kalau mau kamu aja. Apalagi yang belum bebas. Ya, ini pertanyaan, akankah kita ikutin terus yang sebuah mahal? Hanya berdasarkan evidence base? Apalagi kalau ada alat high intensitas fokus ultrasound. Ya, yang biayanya sekali tembak itu harganya sekitar 6.000 sampai 7.000 euro. Apakah kita ikuti? Apakah kita harus mengorbankan bangsa ini? Hah? Apa bedanya kita sama, maaf sekali lagi, anggota DPR yang nggak ada apa, yang nggak ada ininya sama rakyat? Apa bedanya kita? Ya, ini lagi ini. Ya. Nah, ya, yuk, semangat ya. Nah, jadi oke lah. Sekarang ini udah ada, bisa tampilkan. Masihkah kita pakai yang serba mahal ini? Dengan istilahnya namanya kemajuan? Kita harus milih dong. Ya, kita harus berani memilih yang benar. Ya, terus. Nah, ini kita lihat. Jenis terapi tambahannya juga banyak. Dari mulai terapi hormon. Ya, hormon juga ada yang biasa, ada selective estrogen receptor modulator, ada lagi yang dalam bentuk apa golongan aromatase segala macam, banyak teorinya. Ya, dulu waktu zaman belum ada BPJS pemarah ini segala macam itu harganya 2,5 juta. Ini Aptinitor itu harganya hampir 60 juta. Ya,
Waktu dia datang, ya, dok, ini obat ada yang bagus nih, dok. Optinitor, dok. Berapa harganya? 65 juta. Gini aja deh, saya buka resep. Nanti lu yang tanggung jawab ya. Kan lu tahu ilmunya semua. Ya, kan lu tahu. Kok harus saya yang tanggung jawab? Ya, terus ada lagi Herceptin, harganya 15 juta. Atau Perjeta, harganya sekali suntik 75 juta. Efek sampingnya juga banyak. Dan seterusnya, dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah ini yang harus kita ikutin? Hah? Dengan ketakutan? Ya silakan aja, kalau nggak percaya ngikutin aja, nggak ada masalah. Asalnya, asal jangan apa, nyesel aja duitnya hilang semua. Ya, terus, ya, ini kita lihat, ya, sekarang kita lihat. Kita harus bertanya di diri kita sendiri, apakah rekurrensi ini bisa dicegah? Terapi target ini harus sampai progresif. Ya, terapi kemoterapi komplit dilanjutkan dengan metronomik. Ya, apakah metronomiknya bisa cegah? Orang berteori macam-macam nih. Kadang-kadang saya ngomong di metronomik atau metromini, ya, dosisnya lebih rendah, bisa cegah. Boleh orang bersiasat, ya. Apalagi digabungkan radioterapi. Apakah ini tidak berlebihan? Apakah tidak menggelisahkan pasien? Padahal sebagai seorang dokter bijaksana memperhitungkan antara mudarat dan manfaatnya sesuai kesanggupan dan tidak berlebihan. Bayangin, sekaya apapun bisa miskin kena cancer. Ya, pada mati-mati. Apakah ini yang harus kita ikutkan? Teori yang menyusahkan bangsa kita sendiri? Ya? Terus, kita lihat. Sekarang kita lihat. Proses dari muda menjadi tua, apakah bisa dicegah? Tidak. Proses tua menjadi keriput segala macam tuh sudah gitu, tulangnya yang tadinya tegap jadi kropos segala macam bisa dicegah? Tidak. Sama penyakit pun gitu. Tapi kalau kita dikasih, yaitu penyakit di mana orang yang udah tua ini di posisi kanker kulit, yaitu dekade kelima sampai dekade ketujuh atau lebih, apa yang kita bisa hasilkan? Apa? Sehingga dia bagus. Oh bisa dong saya pakai teknik rejuvenasi dong. Bisa dong saya pakai ini. Gembira nggak pasien? Ya seneng dong. Apalagi teknik rejuvenasinya saya pakai untuk membuat dia misalnya kulitnya kenceng, terus sudah gitu eh, bibirnya seperti bibir Angela Jolie, dagunya lancip bagus seperti penampilan yang bagus, boleh ya. Terus kita lihat ya, akibat kita mengikuti semua itu timbul rasa sedih, gelisah semua. Ada yang mikirin efek samping kemoterapi, ada yang mikirin efek samping radiasi, ada yang memikirkan efek samping limfedem akibat diseksi kelenjar getah bening. Pertanyaannya, mau nggak kita menyelesaikan itu? Bisa nggak? Bisa. Gampang nggak? Gampang. Pakai apa? Al-Quran. Misalnya, oke lah kita ngikuti kemajuan. Misalnya dengan diseksi resiko limfedem. Bisa nggak kita hadirkan supaya nggak terjadi limfedem? Bisa. Semuanya bisa. Kenapa? Tubuh udah komplit. Lakon halakna isana fi asani taqwim. Aku telah menciptakan tubuhmu sebaik-baik bentuk. Ya, terus. Ya. Akhirnya apa? Ya, semua emas kejual habis. Terus sudah gitu, hasilnya apa? Sawah segala macam kejual, mobil kejual, ya, bahkan panci-panci semua kejual. Ya. Nah, ini merupakan peperangan terbesar kita yang harus diselesaikan. Misalnya kontroteratur. Perlu nggak kontroteratur? Kontroteratur apakah bisa mencegah dari kekambuhan? Tidak. Cuma untuk menemukan awal. Ya. Perlu nggak kita memakai kemoterapi yang tidak sesuai BPJS? Sehingga dia mengeluarkan biaya tambahan. Ya. Bayang, semuanya udah ada nih. Kemoterapi BPJS ada gratis. Hormonoterapi sesuai BPJS ada. Ya.
Terus terapi target mahal, efek samping pertama nggak perlu. Ya, kalau nggak perlu mulailah kita jujur. Sebagai seorang dokter tawarkan itu. Ini ada obat BPJS Bu, gratis Bu. Ibu operasi udah ditanggung sama BPJS nih Bu. Ya, kalau ditanggung sama BPJS Bu, ya udah operasi ini pakai BPJS gratis nggak ngeluarin duit sama sekali Bu. Ya, tapi kalau seandainya pasien tetap menantang, ya udah alhamdulillah. Memang itu rezeki kita. Ya, tapi untuk menuju sana terangin dulu. Ya, terus, terus, ya. Nah, ingat, Rasulullah itu udah mendidik umatnya supaya lurus selurus-lurusnya. Ya, sungguh inilah jalanku yang lurus. Ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan yang lain yang akan mencerai beraikan kamu dari jalan. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Yaitu jalan bukan jalan orang yang engkau murkai, bukan jalan yang sesat. Ya, ya. Jadi kalau kita udah sepakat seperti itu, ya, kita tidak boleh membelokkan untuk menuju jalan yang terbelok. Ya, wahai ahli kita, mengapa kamu menghalangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah? Kamu melihat jalan itu bengkok, padahal kamu menyaksikan dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Dia tahu kok bahwa kematian itu nggak bisa maju, nggak bisa mundur, tapi dibelokkan. Kenapa? Program orang-orang Yahudi itu yaitu menjauhkan dulu dari Al-Quran. Begitu jauh dari Al-Quran gampang dibelokin. Selesai. Dan itu kenyataannya sekarang. Terus, ya, lihat. Padahal Rasulullah ini menyuruh kita membebaskan dari belenggu-belenggu dunia dan belenggu-belenggu akhirat. Nabi yang umi menyuruh berbuat ma'ruf, mencegah munkar, menghasilkan, menghalalkan yang baik, mengharapkan yang buruk, membebaskan beban-beban dan belenggu pada mereka. Orang yang beriman memuliakannya, menolongnya, mengikuti cahaya Al-Quran. Mereka itulah yang beruntung. Ya, dan kalau seandainya kita ngikuti, itu hati-hati. Itu beban di dunia, beban di akhirat. Ya, surat 20 ayat 100, 101. Ya, dan nanti kita di akhirat dibelenggu. Yaitu belenggunya itu yang panjangnya 70 hasta. Jadi kalau ada orang yang ngomong, ah ini omong kosong aja. Nanti kita lihat aja. Kita lihat aja nanti. Ya. Tidak ada penjara yang lebih sempit dibandingkan penjara hawa nafsu. Dan tidak ada belenggu yang lebih sulit untuk dilepaskan dibandingkan belenggu syahwat. Ya. Terus, kita lihat. Kita lihat, ilmunya Allah itu menantang seluruh orang pintar dunia. Bahkan ChatGPT pun nggak sanggup. Ya, yang coba deh kita lihat, masukin ini langsung dalam waktu sekian detik keluar. Nggak ada orang yang sehebat ChatGPT. Ya, tapi nggak sanggup. Pertanyaan kenapa nih? Ya, kenapa? Karena Al-Quran itu untuk peringatan 10, untuk seluruh alam. Ya, yang benar adalah sumpahku. Dan aku udah menantang semua itu. Ya, menantang supaya dibikin satu ayat itu. Termasuk siapapun, robot nggak bisa. Suruh ngebantai si Al-Quran walaupun robot, nggak bisa. Bahkan kita bisa tahu nih, ChatGPT ini masih kurang ilmunya. Ya, masih kurang ilmunya. Ya, dia harus disuapin terus. Kita kan enggak. Kita membaca dan menganalisa. ChatGPT analisanya belum 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 begitu jago. Terus, ya,
LGBT itu nggak bisa membuat satu ayat pun. Kenapa? Itu peringatan untuk seluruh alam, ya. Untuk peringatan Al-Quran itu untuk seluruh alam. Tidak lain ada peringatan bagi seluruh alam. Alam LGBT nggak bisa. Untuk termasuk alam jin. Dan itu untuk seluruh manusia dari level umur terbawah sampai bayi, sampai ruh segala macam, sampai mati. Itu semua ada di Al-Quran. Ya. Jadi orang-orang yang berbantah-bantahan agama, setelah agama itu terima, pembantahan mereka itu sia-sia di sisi Tuhan mereka. Mereka mendapat kemurkaan Allah dan mereka mendapat azab yang sangat keras. Tunduk LGBT malu. Ya, terus kalau mengetahui semua kehebatan Al-Quran, sekali lagi dahulukanlah Al-Quran. Dahulukanlah contoh Rasul. Kenapa? Nggak ada yang bisa. Ya, surat 33 ayat 6. Nabi itu lebih utama bagi orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Kesimpulannya apa? Nabi itu kan yang menjalankan Al-Quran sangat sempurna. Kita harus mencontoh. Ya, jangan kita hati-hati kalau kita udah lebih menginginkan dunia, kita udah terkena penyakit cinta dunia. Sering lalai, kurang ikhlas untuk akhirat. Ya, siapa yang begitu gila dengan dunianya, ia akan memudaratkan akhiratnya. Siapa yang begitu cinta akhiratnya, maka itu akan mengurangi kecintaan pada dunia. Dahulukanlah negeri yang akan kekal abadi akhirat dan dari negeri yang fana dunia. Terus, ya. Jadi tidak nyata, tidak dirasakan oleh akal, tapi kenyataan akan terbukti. Jangan sekali-kali ragu untuk menujunya. Jangan sekali-kali tergoda untuk menggapainya. Jangan sekali-kali lengah untuk meraihnya. Jangan sekali-kali dunia merupakan tujuan. Persiapkanlah dalam waktu tersisa untuk menggapainya. Mantapkanlah seluruh panca inderamu menuju ke sana. Gapailah terus cita-citamu yang tidak bisa dirasakan oleh panca indera. Karena itu nyata, yang tidak nyata akan engkau tinggalkan. Janganlah yang tidak nyata melupakan tujuan indah. Ingatlah waktu terus berlalu. Mantapkanlah untuk menggapai tujuan nyatamu yang tidak terhingga kenikmatannya. Yang tidak terhingga nikmat selama-lamanya. Ya Allah, mantapkanlah panca indah ini untuk menggapainya. Walaupun gelombang cobaan besar akan menerpanya. Ya Allah, bimbinglah terus dengan tali bul Al-Quran dan contoh Rasulullah SAW. Insya Allah akan selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Dok, mau Halo, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cerita tentang apa ya, kanker payudara ya dok ya. Kita operasi satu. Kita kan nggak boleh merubah bentuk, bukan merubah bentuk, memperbarui bentuk ya. Kita operasi satu, yang satu masih sehat. Terus kita operasi lagi, kita operasi aja dua-dua. Kita ganti dengan payudara palsu, dua-duanya apa itu tidak berdosa, yang salah satu yang normal itu dok. jadi mau tanya apa Bu Marlis? Mau tanyanya, berdosa nggak kita bikin payudara palsu daripada payudara kita yang satu kan masih normal. Kita angkat satu lagi. Kita ganti payudara palsu dua-duanya. Terus yang ditanya dosa. Berdosa nggak kita mengganti payudara kita itu yang normal jadi yang palsu itu? Sekarang saya tanya, ilmu pengetahuan ini dilarang sama Allah nggak? Halo Bu Marlis, Ya, ilmu pengetahuan ini dilarang sama Allah nggak? ya enggak. Enggak. Maka Kalau lazi alamal bi'alam. Alamal insana malam ya'lam. Itu dari gunda-gulananya Nabi Adam. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa nakunanna minal khosirin. Ya, ya Allah, aku telah menjalimi diriku sendiri.
engkau tidak mengampuni, memberikan rahmat padaku, aku orang yang rugi. Apa jawaban Allah? Kul namitu min hajamia, fa imma yatiyanakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya, Adam turun ke bumi. Ya, ikuti buku petunjukku sehingga kamu tidak ada rasa takut dan gelisah. Ya, surat 7 ayat surat Al-Baqarah ayat 38, ya, terus surat 20 ayat 123, ya. Terus surat Al-Baqarah 112, ikuti buku petunjukmu. Bagaimana cara belajarnya? Allazi alamal bil kalam. Alamal insana malam ya. Aku akan mengajarkanmu dengan pena. Dan apa-apa yang tidak kamu ketahui. Terus bagaimana kalau saya luka atau terjadi sesuatu? Laku tolakna insana fi ahsani. Aku telah menciptakan tubuhmu sebaik-baik bentuk. Di situ ada keseimbangan di tubuhmu. Ya, surat 82 ayat 7 sampai ayat 8. Atau dari ayat 6. Ya ayyuhal insanu ma ghurraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayyusiratim masarokabak. Wahai manusia, kenapa kamu durhaka sama saya? Padahal saya telah menciptakan tubuhmu sangat sempurna berseimbangan dan bentuk apapun. Seimbangan ini untuk membuat lagi payudara. Ya, untuk membuat. Ya, cuman harus syaratnya pakai kalimat Al-Qur'an. Ya, yaitu apa? Apabila kamu memberi itu untuk dirimu sendiri. Ya, surat berapa? 17 ayat 7 atau 6, ya. Nah, jadi memberi itu untuk dirimu sendiri. Nah, kita mulai nih belajar rekonstruksi. Yaitu apa? Dari bagian yang berlebih. Ya, bagian berlebih itu kita ini sehingga bagian yang berlebihnya akan jadi bagus, kencang lagi. Ya, yang nggak boleh sekarang apa? Yang dipakai merubah bentuk payudara ini untuk mencari mangsa. Misalnya payudara udah ini, oh dibagusin lagi, aku mau cari supaya disenengin sama laki-laki, supaya ini, itu hati-hati, niatnya udah lain. Ya, kalau untuk ngebetulin boleh-boleh aja. Misalnya orang kena kanker payudara belum nikah nih, ya payudaranya udah hilang, dia mau apa nikah, kan malu dia risih, payudaranya cuma satu, ya dia bikin bagus jadinya. Ya, Hmm. jadi semuanya itu memang udah dikasih Allah supaya kita memperbagus diri di dalam cobaan Allah. Makanya kan Allah bilang ajina ija sobatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini dari aku, kembalikan lagi ke aku. Ya, kurang lebih gitu ya Bu Manis ya. Ini aku nanya lagi, Dok. Kan Apa? keluarganya aku turunan kanker payudara nih semuanya, tapi sedangkan dia sendiri belum. Dia takut terkena lagi, dia operasi aja dua-dua payudaranya, diganti payudara baru. Gimana, Dok? Sekarang pertanyaannya, diganti payudara baru tapi nggak ada rasanya nih. Dia takut nanti kena kanker payudara lagi. Sebelum kena dia operasi aja dua-dua, bilang. Saya ganti Iya. payudara baru lagi, bilangnya. Kayak Angela Jolie kan? Ah? Angela Jolie itu diperiksa BRCA1-nya positif, dia ini ditakutin dioperasi nih payudaranya sebelum terjadi kanker. Pertanyaannya, Iya. kita kan nggak tahu kapan masuk kankernya itu. Ah, iya. Ya, kalau nggak tahu ngapain kita harus takut? Nikmatin aja dengan perintah Allah untuk nikah, untuk nyusuin. Latih aja panca inderanya. Ya, Berarti berdosa ya, Dok? nggak apa-apa. Orang nggak merubah kematian kok. Nggak merubah dia ini segala macam. Ini Bu Manis, boleh saya ngomongin nih?
Saya Ya, ngomong 100 Bu Marlis, saya perlu omongin nggak? nggak apa-apa, omongin aja. Bu Marlis sudah kena cancer udah berapa lama? Dari umur 44 dan sekarang umur saya udah 62 ya. Nah, berarti udah berapa? 18 tahun kan? 14 tahun ya. Ya, 18 tahun itu bukan karena operasinya siapa EPIP yang ini, enggak. Ya kan? Karena memang nunggu waktunya 18 tahun. Ya, itu aja. Ya, bukan karena ini operasinya di Dumai sama dokter EPIP jadi 18 tahun. Enggak. Ya, karena memang dikasih Allah itu, dikasih sama Allah, itu Bu Marlis memang masih lama waktu. Yang mati mah mati aja. Ya, Ya oke dok, terima kasih. yuk ada lagi yang mau bertanya? Ini bukan hanya kanker payudara, semuanya. Ya, ini dalam bentuk contoh itu bidang saya. Ya, misalnya kanker payudara, kanker kulit, kita bisa olah dengan kalimat Al-Quran. Ya, misalnya di urologi kanker penis, kita bisa bikin penis lagi. Ya, kenapa? Semuanya udah diciptakan sama Allah sempurna. Masa kita tahu aja trik-triknya. Ya, untuk tahu trik-triknya itu kita harus baca banyak, harus banyak baca. Assalamualaikum Ya, dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, enggak ini mau sharing aja. Kemarin tuh kan aku ketemu temen ya. Terus dia cerita, kan kemarin saya ada sharing session, saya bilang sebenarnya 80% penyakit fisik itu disebabkan karena emosi. Jadi kalau seandainya kita merasa khawatir, takut, sel-sel kita tuh jadi melemah gitu kan. Dan sebenarnya apakah benar bahwa orang tuh banyak sakit kanker karena banyak memendam apa ya, memendam perasaan gitu loh yang jadi pikiran, akhirnya jadi melemahkan tubuh, kemudian timbullah sel-sel kanker gitu. Itu pertanyaannya satu. Yang kedua, ceritanya kemarin tuh bapak temenku katanya gini, saya tuh ini papa saya tuh kena kanker katanya sampai perawat di rumah sakit swasta lah di Jakarta. Terus sampai habis dia itu anaknya ya niat berbakti kepada orang tua ya, sampai menghabiskan 1 miliar gitu kan. Saya nggak tahu lah untuk cancer tuh apa belum seberapa atau gimana. Akhirnya dia habis 1 miliar. Nah pas habis 1 miliar tuh kayaknya dia ngerasa kayak aku tuh udah berusaha banget untuk nyembuhin papaku katanya. Tapi kenapa papaku meninggal ya? Nah akhirnya karena dia kepikiran-kepikiran terus tentang bapaknya itu juga mungkin dia sudah mengeluarkan semua biaya untuk papanya. Akhirnya dia terdeteksi ada kanker payudara kan. Tapi kalau dengar cerita dari temennya itu, sebenarnya itu baru indikasi atau gimana gitu, karena saking dia parnonya akhirnya langsung diangkat payudaranya. Terus saya melihat gini, seperti yang dokter sampaikan tadi bahwa kalau seandainya setiap dokter itu berfilosofi Al-Quran, kemudian ini harusnya punya misi yang sangat bagus untuk benar-benar menjadi, pelayan masyarakat dalam arti ya, ujung-ujungnya nggak nyusahin orang juga gitu loh, Dok. Dan saya memang sih merasa juga kalau ke beberapa rumah sakit gitu, saya lihat, waduh ini billingnya lumayan juga orang jadi kayak gimana ya, sebelum sakit udah sakit duluan kali mikirin penyakitnya. Gitu, Dok, terima kasih. Ya, terima kasih, Elni. Ya, dulu saya seperti itu berpendapat. Ya, ada yang bilang karena faktor makanan, ada yang bilang karena faktor stres, ada yang bilang karena faktor keturunan. Ya, oh macam-macam. Pertanyaannya, benar nggak? Nah, sekarang kita pakai nih. Maaf sekali lagi, misalnya Helni stres ya, atau Helni di sekitar Helni stres semua. Ya, pertanyaannya, apakah 100% itu bisa menjadi cancer? Enggak, Dok, mungkin kadarullah ya. Nah, kalau ini segala macam itu kembalikan lagi. Ada nggak Al-Quran nerangin? Ada. Surah 57 ayat 22. Setiap musibah yang terjadi di dunia ini dan dirimu sendiri udah tercatat di Lauhul Mahfuz. Pertanyaan, bisakah kita robah? Tidak. Ya, kayak itu namanya program lorong waktu Allah.
program dorong waktu Allah berupa musibah, berupa mati, berupa anak, berupa rezeki itu udah ada semua. Karena itu masih masih gaib, kita berusaha. Nah, kalau itu berusaha, pertanyaan, perlukah kita harus yang mahal-mahal? Perlukah kita harus takut? Ya kan? Mendingan kita takut sama Allah. Ya dok. Ditakutin sama dokter mau, ditakutin sama Allah nggak mau. Kan aneh Iya. nggak? Aneh nggak? Aneh dok. Nah, ditakutin, oh jangan stres, kita supaya nggak stres, beli yang mewah-mewah, beli ini segala macam. Ya biasa aja lo nggak stres, ya, kalau kamu nggak stres, belajar Al-Quran. Nggak mau kan? Hmm. Ya, nggak mau kan? Mau dok belajar Quran. Bukan artinya yang sekarang ini, yang selama ini kan kita enggak. Iya dok. Pokoknya ditakutin sama Allah, sama manusia takut. Mau ngeluarin duit 1 miliar. Padahal kata Allah bilang nggak ada jaminan. Usahamu nggak bisa jaminan. Makanya Allah bilang di surat Al-Ma'idah ayat 24-25, ambil insana mata mana, palil akhirati walula. Apakah yang kamu cita-citakan itu tercapai? Tidak. Semuanya seizin Allah. Nah, sekarang kalau seizin Allah, ngapain kita harus pakai yang mahal-mahal? Padahal BPJS ada. Oh, nanti BPJS lama. Oke. Supaya nggak lama apa? Kita sebagai dokter amanat dong. Jangan pakai yang tindakan berbelit-belit. Yang sederhana aja. Yang nggak merugikan kita, nggak merugikan rumah sakit, kita itu. Oh, ini nih kira-kira. Oke, jalani. Dengan kita ikhlas menjalankan itu, insya Allah pasiennya akan senang. Biayanya nggak terlalu banyak keluar, paling cuma ongkos aja, sedikit ongkos aja, ya, udah selesai. Ya. Oh, untuk orang yang mampu mau bebas itu supaya lebih cepat, ya boleh-boleh aja. Tapi kita sebagai seorang muslim, kita harus nasihatin. Bu, ini ibu ikhlas ngeluarin duit begini. Kalau ikhlas ya nggak apa-apa, Bu. Sayang duitnya, Bu. Ya, nah itu kita mulai itu bermain dengan kalimat Al-Quran untuk supaya rahmat bagi seluruh alam. Ya, nah akhirnya apa? Ya, karena dia ngikutin bukan dengan kalimat Al-Quran, nyesel kan? Iya Ya dok. kan? Nyesel kan? Iya. Nah, nyeselnya apa? Duitnya hilang. Terus takut lagi. Nanti jadi ini ada benjolan sedikit dianggap ganas, jadi harus hilang. Kenapa? Nggak ngikutin Al-Quran. Kemarin saya kena serangan lagi tuh. Waduh. Ya, 2 minggu yang lalu. Saya udah siap-siapin koper. Saya bilang sama istri, siap-siap ya. Kalau saya serangannya sampai sehari lebih dari 10 atau 20, saya mau berobat. Kalau di luar itu saya nggak mau. Saya tunggu dulu. Karena udah serangan 20 kali nggak mati saya buktinya. Saya bilang, ya, oh cuma 3 kali, 4 kali, tenang aja. Saya bilang. Tapi siap-siap, siapin aja. Ya, jadi tenang kita hidup. Ya, mendingan saya baca Quran lagi, mendingan saya ngasih tadabbur lagi. Ngilangin ini kan sayang, ya kan? Nah, itu gunanya. Kira-kira udah terjawab semua, Hel? Ya dok. Jadi balik lagi ke filosofi Al-Quran dok. Ya iya, Dan semua yang terjadi itu sudah tercatat dok. ya iya. Bagaimana catatannya itu kita nemuin seawal mungkin. Dengan seawal mungkin kita bisa kelola. Dokternya jago Al-Quran nih, dikelola nih. Makanya saya bikin buku apa? Merubah payudara nenek jadi nenek. Pada saat ada tumor jinak atau ganas. Merubah kanker kulit menjadi lebih lebih apa? Lebih muda. Ya, buku saya tuh. Buku ke-9 saya 650 halaman. Meremajakan bentuk payudara pada saat ada tumor jinak atau ganas. Wah, nanti saya suruh teman-teman saya beli Pak. Kalau ya nggak ada masalah dok. Tapi ya jujur juga sih dok saya. Jadi kalau ada ketemu kan banyak perempuan, oh ini nanti ke dokter akur. Saya bilang gitu.
Alhamdulillah kalau lu ngasih gue begitu. Iya, Alhamdulillah. pokoknya saya bilang ke timnya RSCM tuh apa insya Allah amanah, saya bilang gitu karena mereka punya kajian gini-gini gitu ke dokter Akur dan tim. Ya, ada lagi Hel. Udah dok, terima kasih dok. Jadi sebenarnya poinnya adalah ya seandainya ini bisa diterapkan di lini kesehatan, ya Masya Allah banget ya dok ya. Jadi orang yang sudah jatuh, udah sakit bisa lebih ringan lah dok. Jangan di Jadi lini kesehatan aja lah Hel, di semua lini iya Hel. di semua lini dok. Di Cuma kan di DPR, sini, di mana, Kak, di diri kita, iya ya, dok. sebagai kepala Kalau di keluarga. kesehatan itu kan udah berasa sakit badan, sakit kantong lagi dok. Apalagi rakyat lebih gila lagi loh. 250 juta, ya, udah ada yang kena penyakit, ya, dimiskinkan lagi. Iya dok. Ya, kan itu lebih gila lagi. Hmm. Dimiskinkan sama pajak, dimiskinkan sama ini semuanya. Kan lebih gila lagi tuh. Jadi sebetulnya yang gila dokter atau yang lebih gila lagi nih wakil rakyat. Wakil rakyat, ya lebih gila lagi. Iya Ya, dok. bukan kita ini, enggak. Dilihat dari Al-Quran. Ya, dilihat dari Al-Quran. Kalau saya memprotes, nggak cocok saya. Tapi kalau dari Al-Quran, cocok. Ya, ini Hmm. tugas kita semua. Ya, Nah, dok, maaf, saya jadi ingat. Jadi dalam kondisi seperti ini, apakah memang itu sudah tercatat juga di Laut Mahfuz bahwa negara Indonesia ini akan begini atau gimana, dok? Atau memang ini suatu hal yang harusnya kita rubah? jadi gini, ya, Allah tuh selalu mencoba dengan yang baik dan buruk. Ya, itu hak Allah surat 16 ayat 9. Kalau yang baik dan istiqomah terus baik, dia akan bertahan lebih lama. Ya, dan itu udah janjikan di zaman Rasulullah sama khalifah. Itu 13,5 abad. Ya, 13,5 abad. Nah, di zaman terakhir ini khalifahnya nggak memegang murni dengan Al-Quran nih, mulai mencampur adukan. Akhirnya digeser, ya karena dianggap nggak bisa amanat, yaitu ke orang yang tidak amanat, diserah terimakan. Kita lihat makin tambah kacau nggak? Kalau makin tambah kacau nanti dihukum lagi. Sama, itu adalah ketetapan Allah. Ketetapan Allah itu akan berlaku. Berlakunya kapan segala macam, nggak ada yang tahu. Jadi kalau Allah udah bilang itu adalah pergiliran, ya itu hati-hati. Itu akan terjadi. Ya, terjadinya kapan? Kita nggak tahu. Sekarang kita lihat, maaf, Mas Mul itu, ya, 10 tahun. Ya, katakanlah dia dibayang Prabowo dibayang-bayangin. Ya, pertanyaannya, bisa dia sampai ini, sampai terus? Nggak bisa. Sekarang aja udah ini nih, apa? Udah udah kembang kempis itu takutnya tuh. Spor jantung dulu tuh. Mau dihukum mati, ada yang bilang ini, ada yang bilang itu. Ya, begitu juga. Ya, anaknya stres sih. Ya, bayangin dicuekin semua, apalagi sama panglima-panglima tentara semua. Ngapain gua harus hormatin dia? Pikirannya aja ini, narkoba segala macam. Ya kan? Ya. Jadi cuman kita nggak tahu nih kejadiannya nanti akan gawat apa enggak, akan lebih berat hukumannya dari Allah di dunia ini sebelum sampai nanti di akhirat. Itu aja. Karena seluruh yang dikatakan Allah itu pasti akan terjadi. Pasti. Tapi kita nggak tahu waktu. Ya, kalau udah waktunya nanti digilirin aja tuh. Ada aja gilirannya. Entah itu dia kan apa seorang pemimpin yang dari mana yang nggak tahu-tahu hadir ya, plak. Ya,
Dan mereka nggak siap. Bayangin, Belanda itu menjajah kita 350 tahun kan. Ya kan? Tahu ngucuk-ngucuk jadi tuh. Mereka aja. Emang aja bisa mempersiapkan itu? Enggak. Pangeran Diponegoro aja nggak bisa. Terus apa lagi? Macam-macam dah. Pejuang-pejuang. Begitu pas waktunya, Pak Soekarno sama Hatta proklamer kemerdekaan. Emangnya apa Soekarno tahu atau Muhammad Hatta tahu dia sebagai proklamator? Enggak. Ya, ada aja nanti. Ya kita tunggu aja nanti skenario Sandiwara Nyolo kemana. Ya, yakin itu, pasti itu kejadian. Ya. Nah, jadi sekali-kali kita yang penting itu kita jangan jadi di situ apa pengkhianat kepada dari Allah. Kita ngikutin aja berusaha. Oh, lagi begini, oke kita usahanya nerangin. Ya, sehingga kita tercatat. Kita gerilyanya cuma menerangin Al-Quran, ya udah jalanin aja. Kayak saya di dunia kedokteran kita ini orang pada benci, nggak pusing saya. Ya, nggak pusing. Ya, nggak pusing saya. Ya, apalagi kalau ada seminar kalau saya nanya atau segala macam. Ya, kadang-kadang saya mulai nyentuh dia tuh. Saya bilang, Anda kenapa sih nggak kepikiran ya? Udah sekian tahun kita belajar, orang pintar dunia belajar, tapi nggak selesai-selesai. Kok Anda ngikutin terus tuh? Ada ide nggak yang menarik yang kira-kira kita nggak terlalu ngikutin, arahnya yang kita ikutin ke arah mahal, tidak praktis. Ayo dong kita sama-sama dong. Contohnya begini lu, ini begini. Kalau mau terbuka ya silahkan, nggak mau terbuka ya nggak apa-apa. Ya, karena biasanya orang yang nanti memilih dunia itu panca inderanya akan ditutup sama Allah. Karena bisa buka nanti kalau ditutup sama Allah. Ya, kurang lebih gitu Hel ya. Halo. Oke dok, baik. Makasih. Ya, ini skenario Allah semua nih Hel. Siap dok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Kenapa Pak Di? Menarik sekali dengan situasi kita sekarang ini. Dari dulu juga menarik Pak Di. Menarik terus. Cuma hanya memang beda situasi, Pak Dokter. Ya, kita lihat ini tanda-tanda kebenaran ini mulai muncul, Pak Dokter. Iya. Kata orang kebenaran hanya boleh disalahkan, tapi kebenaran tidak mungkin dikalahkan. Walaupun grup kita kecil, Surat berapa? Kembali ke ahlinya, Pak Dokter. Surat 10:36. Baca, Dimas. Surat berapa tadi, Pak Dokter? 10:36, Dimas. Surat 36, ayat berapa, Pak Dokter? 10:36. 10:36, surat Yunus. 10:36. 10:36. Ya dok, Bismillahirrahmanirrahim, surat Yunus ayat 36, dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali prasangka saja. Sungguhnya prasangka itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi persangkaan atau dugaan itu tidak pernah bisa mengalahkan kebenaran. Dan apabila kebenaran ini datang, kata Allah, ya, dia akan hancur. Surat 34 ayat 34, surat 34 49. Mas, bacain Mas. Ya dok, surat 34 49. Surat 34 ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim, surat 34 ayat 49. Katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil itu tidak akan memulai dan tidak pula akan mengulanginya. Sadaqallahul-Azim. Itu surat 17 ayat 81, 21 ayat 18. Ya. Nah, sekarang apa yang mau Pak ditanyain? Yang saya tanyakan itu apa namanya? Bukan saya tanyakan, Pak Dokter. Saya
melihat situasi kita sekarang pada umumnya di berbagai lini yang seperti tadi, dari lini kesehatan yang sudah di upload sama ibu-ibu tadi, terus kita perluas ke berbagai lini. Ini tanda-tanda kebenarannya ini sudah mulai muncul. Nah, itu jadi saya hanya mengapresiasi saja dengan apa yang selama ini kita kita bahas dalam grup kita ini, Pak Dokter. Dengan pusat kajian kita ada pada Al-Quran gitu, Pak Dokter. Ya, tidak ada pertanyaan. Jadi setuju nih DPR bubar ya? Setuju. Setuju DPR bubar. Setuju gaji tidak naik. Setuju turunkan Jokowi lagi. Prabowo sama Gibran. Ya. Ada yang lagi mau bertanya? Udah dok, nanya dok. Yuk. Makasih dok. Ini persoalannya kompleksitas di pengobatan ini kan hari ini kan terasa itu. Saya melihat kenapa tidak diwajibkan gitu ya sertifikasi halal untuk obat-obatan ya. Apalagi operasi besar gitu kan. Itu banyak sekali yang berasal dari masuk babi situ kan. Saya yakin itu penyebab juga. Sedangkan dibilang oleh ini dulu kan untuk makan dan minuman kan gitu kan, tapi anestesia dan obat-obat ini tidak ada gitu, sifatnya sukarela. Tapi kalau seperti ini terus kan kita melanggar Al-Quran gitu dok gitu kan. Nah ini kok di Indonesia dibiarin terus oleh ID gitu kan, tidak dibantah gitu. Makasih dok. Makasih Pak Swandi ya. Makanya kita sekali lagi, misalnya ya yang sering memakai ini misalnya dokter bius. Ya, dokter biusnya juga yang muslim seharusnya menghargai dengan Al-Quran. Ya, misalnya dalam terapi yang tadi, misalnya terapi target, ada mengandung babi. Pertama dia udah mengeluarkan duit yang mahal, pasiennya, terus sudah gitu dosa bagi dia, dokternya juga ikut kena dosa, karena memakai lebih yakin dengan produk babi ya daripada kalimat Al-Quran. Ya, jadi kesimpulannya apa? Kalau kita tidak mengikuti kalimat Al-Quran, akan terjadi multi level terjerumus ke dalam neraka berjamaah. Ya, karena kita tidak sadar, tidak mau pakai filosofi Al-Quran. Ya, nah ini yang kita harus, ya susah lah. Kalau saya aja di lingkungan begini aja, ya saya nerangin segala macam, orang nggak percaya. Ya, kenapa? Ya bertahap. Ya, bertahap. Waktu itu pernah saya ngaji kajuan itu ya, oh ini. Nah, buktinya misalnya pasien dirawat di ICU, ya mati-mati aja kan. Ya, nah sekarang mana kita tahu lagi sakratul maut, gampang saya bilang. Kalau Anda niat, yaitu apa? Yaitu betis bertemu. Mulailah kita analisa di situ. Perlu nggak kita perpanjang yang namanya withdrawal, withholding segala macam, bahasa kerennya lah. Kalau nggak perlu ngapain, ini biaya terus nih untuk pasien sama keluarganya. Tapi kan nggak mau. Ya susah lah saya ininya. Ya, kalau mau mulai berkacamata dengan Al-Quran. Untuk Muslim aja lah. Untuk yang di luar Muslim nggak usah lah dulu lah. Nanti dia bisa lihat kan. Ya kan? Ya, ini tugas berat semua kita. Ya, coba saya suruh presentasi begini, pasti orang pada protes. Ya, tapi nggak apa-apa. Ada media medsos gratis gini. Ya, yang penting tuh kita berkarya lah dengan Al-Quran itu. Ya, nggak usah takut. Ya, nanti orang bisa melihat. Ya, orang bisa melihat segala macam. Ya, itu tantangan kita semua. Yang ngomong begini kan cuma saya sendiri kan, emang ada dokter yang ngomong, yang lain. Langkah dok. Nah, saya berjuang di antara sendiri di antara nggak pusing saya. Iya. Ya,
Ayo dong, kita kayak Aswandi di bidang Aswandi, yang lain nanti anak murid saya ngikutin saya, insya Allah jadi bagus nanti. Helni ini hari hukum ngikutin, insya Allah. Ya, nggak usah ini kok. Ya, sama dulu saya berjuang di, maaf sekali lagi, waktu saya ngembangin operasi rekonstruksi, saya ditanya, Dokter Kurnia apa ininya, apa brevetnya untuk ngembangin rekonstruksi di onkologi. Sparring saya naik tuh. Saya bilang, saya kan udah diajarin. Ya, nah kalau seandainya saya udah diajarin, saya dipercaya untuk mengembangkan, seharusnya Anda sebagai guru senang dong. Jangan saya dihalang-halangi. Kalau seandainya saya dihalang-halangi, nanti Anda tidak pernah mendidik anak didik di bidang Anda sendiri yang lebih dari saya. Saya bilang, merah mukanya. Ya, merah mukanya. Saya nggak pusing. Terus sudah gitu, saya bikin ini, apa waktu itu masih propolis, masih hadir ya. Terus saya bikin apa waktu saya jadi kepala divisi bedah onkologi, ya tolong dong bikinin ini apa bikinin poster apa tentang kemajuan bedah onkologi. Ya maunya propolis sama ini dibikin data statistiknya tentang penanganan kanker payudara ini. Saya bikin apa? Bagaimana kayak teori beginilah untuk rekonstruksi payudara nenek jadi nenek, terus di mana kita bisa berbuat di mana ini. Oh ngamuk tuh, nggak pusing saya. Ya, nah, itu begitu. Ya, tapi nggak usah pusing. Ya, jalanin aja lah. Karena di belakang kita kan ada Allah yang iniin, apa, yang berusaha untuk melindungi kita. Udah tenang aja. Ya, memang kebenaran itu pasti banyak musuh. Dan itu udah dijelasin. Surat 3 ayat 186 baca deh. Dimas, Helni, Iya dok, surat 3 ayat 186. 186. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelummu, dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang diutamakan. Sudah kalau Masih banyak orang yang protes, banyak yang ini segala macam. Sabar aja. Ya, itu aja. Iya Kurang dok. lebih itu dia. Sedikit dok, ini kan bermula dari ini perdebatan gitu. Waktu itu ada ini dengan ya dokter-dokter yang di bawah saya lah, junior-junior gitu. Saya arahkan ke situ. Kenapa anestesi, terutama untuk operasi besar lah ya, itu tidak sama sekali tidak menghiraukan masalah halal gitu kan. Enak aja dimasukkan, disuntikan, dibiuskan gitu kan. Dibilangnya Bapak tidak paham dengan kedokteran gitu kan. Saya pikir ini kan persoalan agama gitu kan. Ini masalah haram gitu. Nah itu aja jawaban terus gitu kan. Sehingganya yang jadi korban tuh pasien gitu ya. Udah operasi besar, mahal lagi, dimasukkan haram ke dalam tubuh gitu kan. Mana mungkin Allah ridho kan. Ini praktek ini menyeluruh se-Indonesia dok gitu. Ya, ya memang begitu sekarang kondisinya. Islam hanya KTP aja. Islam hanya di bibir aja. Ya, pasti yang diusnya juga orang Muslim kan. Iya. Ya, dia nggak mau cari, nggak mau pusing dia. Apalagi Iya. kalau di situ harganya mahal, ada presentasi. Oh, dia makin jadi dia. Memang udah susah di. Ya, kalau orang tidak mau membuka dengan kalimat Al-Quran, dia akan ditutup. Dia memilih dunia ditutup. Ya, dan itu dijelaskan surat 16 ayat 107 sampai 108 baca deh, Dimas. ya dok, Surat 16 ayat 107, 108. surat 16 ayat 107. Jadi kabir.
Yang demikian itu karena mereka mencintai kehidupan dunia lebih daripada akhirat. Ya kan? Mas, lu lama banget, Mas. 107. Iya dok, ini lagi yang apa? Surat Dari An-Nahl ayat Bismillahirrahmanirrahim. Yang demikian itu disebabkan mereka lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat dan sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk pada kaum yang kafir. Sadaqallahu azim. 108-nya. 8. mereka itulah orang-orang yang dikunci hati, yang Allah kunci hati, pendengaran dan penglihatannya. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Bantuin dikit. Nah, Dimas kalau cepet sama Helmi ini sama Enggak, Suandi. lagi di jalan kali Dimasnya, Dok. Internetnya dok lagi agak masalah. Ya, nah jadi dari Al-Quran itu kan udah jelas loh kita bahas. Kenapa dia tertutup segala macam. Ya, karena dia nggak mau sendiri. Milih dunia, ditutup. Kalau ditutup itu susah. Walaupun dia sholat. Walaupun lihat aja anggota DPR. Kayak jilbab, terus sudah gitu pakai kopiah, Al-Qurannya jago, Joget. joget segala macam. Udah kita doain aja dia. Hari Senin seluruh anggota DPR bubar. Dok mau tanya, Dok. Hah? Dok, kalau dalam kondisi obat-obatan tadi gitu, apakah memang ada yang halal, Dok? Jadi maksudnya apa masuk kategori uzur? Karena memang tidak ada yang halal, sehingga harus menggunakan yang nggak halal gitu, Dok. Sekarang yang bisa jawab gitu ya dokter anestesinya. Oh, iya. Oke. Ya, Nggak mau. dia kan tahu daftar yang perlu ada pakai obat apa yang ada obatnya madu babi atau enggak, dia kan tahu. Oh ya. Ya, nah itu dalam menjawab itu yang tahu tuh dirinya sendiri sama Allah. Kalau dia harus istimewa di depan Allah, dia harus membela kalimat Allah. Karena dia bilang, Allah dan Rasulnya itu harus lebih diutamakan daripada dirinya sendiri. Surat 33 ayat 6. Surat 4 ayat 65. Coba baca dah, Hel. Surat 4 ayat 65. Ini saya tunjuk Helnya aja nih. Dimas agak lama nih. Sama juga, Dok. Anissa berapa, Dok? Sorry, maaf. Ayat 65. Ayat ini juga saya juga gatek. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi surat An-Nisa ayat 65, demi Tuhanmu mereka tidak beriman hingga bertahkim kepadamu Nabi Muhammad dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Kemudian tidak ada kebenaran dalam diri mereka terhadap keputusan yang engkau berikan dan mereka tidak dengan sepenuhnya. Itu benar, Dok? 176 kan? Ya, itu betul. Jadi apa yang udah diputuskan sama Allah dan Rasulnya dan ada di Al-Quran, nggak boleh ada putusan lain. Ya, itu surat 33 ayat 36 baca deh. 33 ayat 36, bentar. 33 ayat 36. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 33 Al-Ahzab ayat 36 ya, Dok. Tidaklah pantas bagi mukmin dan mukminat apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketentuan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Udah jelas kan? Jelas ya. Ya. Jadi kenapa harus kita istimewakan? Kan ini ilmunya Allah. Kecuali kalau ilmunya manusia, oke lah. Ini ilmunya Allah yang ngasih. Kita dipinjemin badan ini, ruh ini, ngasih rezeki Allah, ngasih tinggal di alam ini dengan segala hukum-hukum Allah. Kita nggak mengutamakan, kurang ajar namanya kan. Setuju nggak? Ya. Kurang ajar nggak? Ya. Ilmu, Dok. Terus ada tegurannya lagi yang hebatnya. Jin, kata Allah. Iblis, lu kan gua ngajak bikin bumi ini. Jadi lu ngapain lu ngasih komentar? Ya. Ada. Surat 18 ayat 51, baca dah. 18:51. Ya, Dimas duluan.
1851. Surat 18 ayat 91 ya, Dok. 51. Satu 51. hadirkan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Aku tidak menjadikan mereka sebagai penolong. Sadaqallahu. Jadi udahlah, lu jangan macem-macem. Ya, udah nggak nyaksikan, kalau udah ini mau ngaku-ngaku sebagai penolong lagi, lebih hebat lagi. Itu iblis tuh, apalagi manusia. Ya, yang diciptakan lebih belakangan. Ya, jadi kalau kita rangkum ayat Al-Quran itu kaitannya banyak sekali, berkait-kaitan. Iya, Ya, betul nggak? iya Dok. Ya, cuman kita ngaitinnya nggak bisa kan? Ya dok, Nah, saya dok. Terbuka. ya, nah itu. Ada lagi yang mau bertanya? Dok, enggak, ini aja kalau kemarin tuh kita lihat ya, kenapa ya, saya juga cukup concern dengan makanan-makanan yang apa namanya beredar di Indonesia, sementara di negara lain itu menyebabkan cancer atau berbahaya, tetapi di Indonesia itu lolos buat makanan anak-anak gitu kan. Itu satu. Yang kedua juga mungkin kita agak terhenyak kemarin dengan porsi haji. Kenapa masyarakat Indonesia itu lama banget nunggunya? Ternyata kan kondisinya seperti ini. Itu aja sih, cuma mudah-mudahan lah Allah kasih apa ya, kita untuk berikhtiar memperbaikinya, Dok. Makasih. Iya. Ya, jadi kita lihat ya. Karena saya tanya, Cina itu bisa jalankan hukum koruptor dihukum mati. Kenapa Indonesia umat Muslim yang 90% umat Muslim tapi nggak bisa menjalankan? Korea Utara, negara komunis bisa menjalankan hukum mati untuk koruptor. Ya, pertanyaan kenapa kita umat Muslim terbesar nggak bisa menjalankan itu? Ya, saya bertanya nih, ini umat Muslim ini karbitan atau apa nih? Maaf sekali lagi, ya, iya dong, udah ada pembanding. Ya, kalau kita mau maju harus begitu. Dalam berdagang lihat, Cina murah-murah, kita mahal-mahal. Ya, masuk nih produk Cina kemari, oh udah habis. Mana bisa bersaing kita yang mahal-mahal? Seharusnya kan kita nih, jangan-jangan semuanya Cina niru gaya Al-Quran, sehingga dia lebih maju. Kita yang ninggalin. Ya, itu akibatnya apa? Karena apa? Al-Quran itu bukan hanya untuk orang Muslim aja. Orang kafir pun yang menjalankan hukum Islam, dia akan dimuliakan. Walaupun pahalanya nggak diterima. Ya, dimuliakan. Di dunia, akhiratnya enggak. Ya, kita dua-duanya. Dunia nggak dapat, akhirat nggak dapat. Karena kita nggak punya prinsip. Sekalian nggak punya prinsip. Ya, nah ini yang ini. Sekali lagi kita kurang. Makanya mulailah kita membuka wawasan dengan Al-Quran. Ya, saya mau buka seluruh, misalnya pengobatan segala macam, teknik rekonstruksi semua dari Al-Quran bisa, insya Allah. Ya, ekonomi dari Al-Quran bisa, lingkungan dari Al-Quran insya Allah bisa. Ini jelas. Ya, orang udah saya pikir, kan saya udah kasih tahu. Ini ada 200 judul lagi yang belum saya sampaikan. Nggak habis ide-idenya dengan akurat. Ya, nggak habis. Ya, nah ini yang kita harus latih sekali lagi. Ya, ayo dong, terpacu dikit lah. Ya,
Oke, ada lagi? Ya udah, kalau nggak ada lagi kita tutup aja ya. Dok, Setuju ya? Ya, Alhamdulillah kita telah menyimak kajian bersama guru kami Al-Ustaz Dr. Ahmad Kurniati Saifuddin Fakultas Onkologi. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal soleh kita semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam acara ini. Semoga niat baik kita diterima sebagai ibadah. Mari kita tutup majelis ilmu ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih dokter. dokter. Bye. Terima kasih Bye. Dr. Kurnia. sama-sama. Izin lip ya. Ya, Ya, Assalamualaikum sama-sama. dok. Assalamualaikum. Mohon pamit, Dok. sama-sama.